dipimpin oleh Roh Allah, memimpin akal budi kita yang mengendalikan emosi dan kehidupan. Nah, tapi saya ingin mulai dengan scripture song karena diminta untuk sekalian kita berlatih kembali. Ya, siapa yang sudah hafal? Ya, siapa yang belum hafal? Oke, jadi saat kita menyanyi ini berulang-ulang, kita coba mulai hafal. Ya, ada 2 Petrus 3 ayat 18. Kita coba sama-sama. Yang sudah tahu bisa bantu saya nyanyi lebih keras. Saya akan buktikan bersama-sama dalam 30 menit ke depan bahwa lagu Sion itu jauh lebih indah, jauh lebih bermakna, dan jauh lebih alkitabiah daripada lagu-lagu yang di luar. Ya, saya tidak mengatakan hanya lagu Sion yang baik, karena ada jutaan lagu di luar sana yang baik juga. Tetapi kita tidak mampu untuk memilah-milah.
Ya. Nah, saya akan mulai dengan lagu tema kita. Saya mau koreksi dulu di bagian akhir kalimat karena dia suka yang salah. Ya, boleh nadanya? Bapa ajarlah aku. Nah, yang di sini suka salah, ya. Yang ini turun. Agar seperti Yesus. Nadanya turun. Sama-sama mulai. Agar seperti Yesus. Ya. Nah, tetapi yang bagian refrainnya itu naik sedikit. Jadi terus turun lagi. Di Yesus. Sama-sama. Jadi seperti Yesus. Ya, ingat ya. Nah, saya mau ajarkan, oh ya, siapa yang tidak we cannot understand Indonesian? If there is one or two, probably someone beside you can translate it. Saya ngomongnya nggak bakal sepanjang dari yang gue kasih, jadi tenang aja. Kalau yang nggak ada bahasa Indonesia bisa tolong dipandu. Ya, tolong. Nah, saya mau kita untuk benar-benar menyatu dengan akal. Seperti yang Pastor Daniel katakan, kita mungkin bisa hafal ayat ngomongnya cepat, tetapi kita hilang maknanya. Sama juga dengan lagu Syah. Kita nyanyi lagu Syah nomor 1 setiap sabat selama 20-30 tahun, akhirnya kita hilang maknanya. Ya, tetapi kita boleh coba hari ini, marilah benar-benar kita menyanyi dengan pengertian. Ya, apa saja yang dikatakan lagu ini? Bapa ajarlah aku berkata dan berdoa, ajar sepanjang hidupku agar seperti Yesus. Kemudian dikatakan, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Tuhan tolonglah aku jadi seperti Yesus. Saat kita berkata, Tuhan aku ingin menjadi seperti Engkau, kira-kira kita mengatakannya dengan santai atau dengan kesungguh-sungguhan hati? Dengan kesungguh-sungguhan. Dan menjadi berubah dalam karakter kita menjadi Yesus ini bukan semudah membalikkan telapak tangan. Ini satu proses kehidupan seumur hidup kita. Kita nyatakan dalam nyanyian kita. Nah, nanti di bagian refrain, saya mau ini kita mulai lebih lembut dulu. Ya, setiap kali ada pengulangan. Oke, contohnya orang tua kalau bilang ke anak sampai 2-3 kali, artinya itu apa? Penting. Ya, sama juga di dalam nyanyian. Saat kita ada nyanyian yang seperti ini, yang 2 kali bahkan 3 kali diulang, artinya itu penting. Ya, menjadi seperti Yesus penting atau tidak? Ini antara hidup dan mati. Ya, jadi kita mulai dengan lebih lembut, kemudian lebih kuat, dan di bagian Tuhan tolonglah aku benar-benar dengan segenap hati memohon tuntunan Tuhan supaya kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Dan kenapa di bagian akhir selalu notnya rendah? Jadi naik turun lagi. Yesus. Yang bagian tadi kan juga agar seperti Yesus. Notnya rendah. Karena di hadapan Tuhan saat kita ingin menjadi seperti Yesus, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan sendiri yang bekerja dan mengubah kita. Amin. Ya, kita coba sama-sama mau nyanyi lebih baik. Ya, orang Advent itu terkenal suaranya bagus-bagus. Ya, apalagi yang marganya siapa. Saya sudah keliling hampir di seluruh Indonesia. Kalau saya lihat Bu Leti ya di majelisnya siapa pasti mantap nyanyinya. Ya, tapi bukan berarti yang tidak bagus. Ya, saya juga bukan tapi pasti Tuhan memberikan talenta yang biasa. Kita duduk dengan tegak, ya. Usahakan kedua kaki ada di lantai. Yang belum sampai tidak apa-apa, ya. Tapi yang sudah sampai, jangan cari alasan. Kan ini kan menjadi fondasi kita. Dan satu-satunya alat musik yang Tuhan ciptakan dan yang akan kita bawa ke surga adalah suara. Ya. Jadi bagi kita yang main piano, kita tetap harus belajar menyanyi. Ya, oke, kita coba dari depan dan usahakan semua ada di depan dan usahakan bisa lihat saya karena saya akan coba untuk pandu supaya kita menjadi lebih baik. Ya.
dengan penuh. Jadi nanti setiap kali kita menyanyikan lagu tema, ingat ya, mungkin nanti bisa dibantu dengan gue. Oke, saya akan lanjut karena waktu saya akan singkat beberapa. Saya akan mulai dengan lagu Sion nomor 421, ada tempat tenang teduh. Ada yang tahu cerita di balik lagu ini? Ya, jadi lagu ini ditulis tahun 1903 oleh seorang paman, oleh seorang uncle yang kehilangan dua keponakan putrinya, dua keponakan perempuan, ya, jadi nieces. Jadi pendeta ini bernama Clear McAfee. Jadi pada saat itu dua keponakan ini menderita penyakit difteria. Difteria itu penyakit yang dari bakteri dan itu menular, ya. Jadi pada saat dua keponakannya ini meninggal, keluarganya bahkan jadi orang tuanya tidak boleh kontak langsung dengan orang yang datang untuk penghiburan. Jadi sudah bisa bayangkan, sudah dalam duka yang begitu dalam, mereka harus dibatasi, tidak boleh bertemu dengan siapapun, ya. Dan bahkan pada saat penghiburan ada yang datang, mereka hanya di luar rumah, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Dan pada saat itu ibunya dari keponakan ini, dari ibunya meminta tolong kepada pendeta ini, William McAfee, untuk menuliskan sebuah lagu untuk penghiburan khusus untuk acara penghiburan tersebut. Dan dikatakan di situ ada 3 ayat, jadi kita akan hanya melihat 1 ayat. Dikatakan bahwa ada tempat tenang teduh. Di ayat kedua dituliskan ada tempat penghiburan dan ada tempat perhentian dan kedamaian hanya di dekat Tuhan. Penghiburan yang sejati kita bukan berasal dari musik. Penghiburan yang sejati hanya berasal dari firman Tuhan dan hanya dari Tuhan saja. Kita akan mulai dengan suara yang lembut dan kemudian di bagian refrain kita, karena notnya juga semakin tinggi, kita nyanyikan dengan lebih kuat, dan kemudian di bagian akhir kita akan kembali dari awal dengan ucapan yang jelas. Nah, ini ditulis pada tahun 1904. Jadi 1 tahun beda 1 tahun dengan lagu sebelumnya. Nah, pada suatu saat suaminya dipanggil untuk berkhotbah di tempat lain yang jauh. Dan zaman itu belum ada pesawat, maksudnya transportasi masih susah, ya. Jadi perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Dan Walter Martin dipanggil untuk berkhotbah di satu tempat untuk ya. Nah, pada suatu hari pada saat Walter mau pergi, tiba-tiba si Villa ini sakit. Sakitnya tidak disebutkan apa, tetapi cukup serius dan sampai tidak bisa menemani suaminya untuk melayani. Dan sampai pada titik di mana saat mereka berdiskusi, suaminya mengatakan, apa saya cancel saja
ya pelayanan saya di tempat lain. Rupanya anaknya yang umur 9 tahun ini nguping, ya. Kemudian dia masuk, dia katakan, "Papa, kalau Tuhan ingin engkau melayani dan berkhotbah di tempat yang jauh, tidakkah Tuhan akan memelihara dan menjaga mama?" Ini anak umur 9 tahun. Dan akhirnya kata-kata God will take care of you, bahasa Inggrisnya menginspirasi lagu. Jangan takut kesusahan, Tuhan pelihara. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan pelihara. Dan Tuhan akan memelihara kita sepanjang hidup kita. Dan kalau saudara-saudari tahu lagu His Eye is on the Sparrow, ya, itu juga ditulis oleh Sylvia Martin yang juga terinspirasi dari kisah ini. Kita ikuti apa yang ditulis di depan, ya. Kita coba lagu ini. Semua tahu ya lagunya? Mulai sama-sama. Ingat cerita yang diceritakan Pastor Daniel, anak umur 14 tahun, ya, dia tidak boleh berdiri meninggalkan matras kalau dia tidak mau meninggalkan Yesus, ya. Apapun yang terjadi kita harus berdiri di dalam iman kita untuk Yesus. Kita nyanyikan dengan penuh semangat karena kita berdiri untuk Yesus. Berdiri karena Yesus.
20, 30 tahun, 50 tahun kita tidak tahu. Tetapi kehidupan kita harus selalu mencerminkan supaya Tuhan diakui. Lagu berikutnya adalah lagu Sion 464, Jaminan Berkat. Saya tidak menemukan kisah di balik ini, ya. Tapi saya hanya mau kita bernyanyi bersama-sama. Di bagian awal kita nyanyikan lebih ringan. Ya, jadi kalau yang mau di lagu Sion itu 6/8, 3/8, jangan dinyanyikan Jaminan Berkat. Ya, ini tidak terjamin. Ya, oke. Ya, tidak terjamin. Jadi kita nyanyikan lebih ringan. Kualitas ya terjamin ya. Nah kemudian nanti di bagian refrain ya kita nyanyikan lebih kuat dengan segenap hati kita memasyurkan ke seluruh dunia bahwa kita memuji Yesus, bahwa Yesus adalah jaminan berkat. Kita coba jawab, tetap duduk dengan tegak. Wanita muda, mungkin usianya 26 tahun, yang bernama Carolina Sandberg. Jadi Carolina ini mempunyai ayah seorang pendeta, keluarga pelayan Tuhan lagi, ya. Nah pada saat itu transportasi juga belum terlalu canggih seperti sekarang. Jadi saat mereka harus pergi ke tempat yang jauh, mereka banyak menggunakan kapal. Nah karena ombak yang begitu keras, singkat cerita akhirnya ayah dari Carolina ini harus meninggal dunia di depan matanya karena tenggelam. Dan pada saat yang sama karena mungkin situasi, Carolina juga tidak dapat membantu menyelamatkan ayahnya. Jadi di depan matanya dia pada saat usia 26 tahun dia harus kehilangan sosok ayahnya. Tetapi pelajaran-pelajaran firman Tuhan menguatkan dirinya, dan akhirnya dia mengambil sebuah pena dan secari kertas. Dia menuliskan, tiap hari aku selalu berjalan. Perjalanan iman kita tidak selalu mulus, tapi banyak dengan pencobaan. Tetapi aku percaya Bapa beri kekuatan. Tidak ada yang aku lakukan. Tak terkira kemurahan Tuhan yang terbaik Tuhan selalu berikan. Bagi manusia, kehilangan orang tua adalah sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin bagi beberapa teman-teman yang tahu bahwa Agustus kemarin saya juga kehilangan ibu saya karena penyakit, dan kehilangan orang tua di dalam usia yang muda sangat berat. Tetapi firman Tuhan menguatkan kita, yang terbaik Tuhan selalu berikan. Bagi manusia mungkin itu tidak baik, ya, tetapi bagi Tuhan, ibu saya harus beristirahat sebentar. Itulah yang terbaik bagi pandangan Tuhan. Dan di dalam suka duka kehidupan kita, Dia memberikan kita. Tidak ada kedamaian di dunia lain yang sejati, hanya di dalam. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh pengertian, dan kiranya lagu ini juga boleh memberikan kita kekuatan saat kita berjalan hari-hari. Aku selalu berjalan, ku teguh
itu adalah salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu cara Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saat kita nanti kembali ke gereja kita masing-masing, kita beribadah setiap Sabat, mungkin ada tamu yang baru pertama kali hadir di ibadah kita. Kemudian kita nyanyinya, bukan nyanyinya, sebagian nyanyi, sebagian ngobrol, sebagian jalan-jalan, sebagian main handphone, ya. Terus, dia benar memang lagu suka enak, ya. Tapi kita sudah buktikan, saat kita benar-benar menggunakan akal budi kita menyanyikan dengan segenap hati kita, jauh lebih indah dari yang di luar sana. Ya, saya akan tutup dengan lagu yang akan kita nyanyikan nanti malam yang berjudul Nah, saya mau langsung ke ayat yang kedua. Tahu ya lagunya. Ayat yang kedua. Nah, yang pertama dikatakan summer and winter and spring and harvest. Ya, ini bicara tentang musim yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, kalimat kedua, sun, moon, and stars in their courses above. Mana lebih besar? Summer and winter, spring and harvest, sama matahari, bulan, dan bintang. Matahari, bulan, bintang. Kalau summer ini kan hanya bicara soal di bumi, ya. Ini sudah bicara alam semesta. Jadi nanti kita nyanyikan lebih kuat, oke? Dan kemudian join your nature and faithfulness to thy great faithfulness, mercy and love. Mana lebih besar? Matahari, bulan, dan bintang dan seluruh alam semesta atau kesetiaan Tuhan? Kesetiaan Tuhan. Jadi pada saat di bagian ini kita nyanyikan dengan yang paling keras. Jadi kita ekspresikan apa yang kita nyanyikan, ya. Jadi kalau datar-datar saja, ya itu memang tidak enak, ya. Dan nanti di bagian refrainnya diulang 2 kali, kita juga nyanyikan lembut dan kemudian lebih kuat, dan ya yang bagian akhirnya lebih kuat. Oke, kita coba langsung ayat yang kedua. Tapi saya harap dengan waktu yang singkat ini kita boleh
menghargai dan benar-benar menyanyikan lagu Sion dengan indah supaya kita sebagai anak-anak muda dan mungkin generasi-generasi kita yang datang, kita tidak mencampurkan api-api di dalam berbakti. Terima kasih perhatiannya dan